mungkin bisa kita mulai aja. Ya. Barakallahu fiik. Kita mulai ya, ikhwan, ya, Bapak-bapak. Ya. Sebelumnya, afwan, Ami, ini hadirin dan hadirat ini perkumpulan apa, jamaah, apa gimana? Nah, ini teman-teman SMA, Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Berarti sudah uzur semua kelihatannya ya? Insya Allah udah 50 semua. Masya Allah. Iya. Nah, SMA tahun berapa tuh, Ami? 87 Ustadz lulusnya. Selesainya? Iya, selesainya. 87 masuknya apa selesainya? Selesainya, lulusnya. Lulusnya 87, Masya Allah. SMA di Jakarta, Ami? Iya, di SMA 3 Jakarta, Ustadz Setiabudi. SMA 3 apa ini? Alia apa negeri itu? Oh enggak, negeri. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Insya Allah Ustadz doakan nih. Ya kan? Amin. Ya, semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan Bapak Ibu di surganya nanti, amin. Amin. Ya, ada kawan Pak Ade ini juga dia ada pengajian teman-teman kuliahnya juga diikut di share nih, Ustadz. Tapi belum semua masuk. Jadi kita open aja. Ya kan? Barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik. Kita mulai, Amin, ya. Iya, insyaallah. Live on YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita, melampangkan hati kita untuk berkumpul walaupun hanya melalui sarana dunia maya, tetapi semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan keinginan baik kita untuk memperbaiki diri kita dengan terus menuntut ilmu agama yang mulia ini. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk memahami agamanya. Karena itu memahami agama adalah pintu gerbang seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Pintunya adalah melalui sarana menuntut ilmu agama kita yang mulia ini. Dan pembahasan kita pada siang hari ini, jamaah, adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana pentingnya memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak ini, jamaah, adalah dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang banyak zaman stigma, ya. Maka inilah saatnya dakwah, ya, kita menonjolkan dengan akhlak. Dakwah bukan hanya di masjid, dengan ceramah, dengan kajian, tetapi dakwah yang paling kuat dan yang paling mudah bisa diterima orang adalah akhlak ini. Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi dan rasul adalah seorang yang dikenal masyarakatnya seorang yang berakhlak. Sampai-sampai mereka memberinya laqab atau julukan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Jadi dakwah hari ini yang dibutuhkan. Orang-orang kafir tidak membaca Al-Quran kita. Mereka tidak baca hadis kita. Ya, tetapi yang mereka baca adalah bagaimana kita bermuamalah, muamalah kita, cara bersikap kita, cara kita merespon mereka, cara kita bertetangga, cara kita berjual beli. Nah, ini yang dilihat oleh mereka. Mereka tidak baca Quran kita. Yang mereka baca adalah bagaimana akhlak kita dalam kehidupan keseharian kita. Ya, kemarin saya pernah diceritakan oleh salah satu ustadz kita, kalau salah Ustadz Khalid Basalamah, ya, Hafizahullah, teman kami. Beliau pernah bercerita bahwa dia pernah mengislamkan orang. Lalu dia tanya, kenapa alasan Bapak masuk Islam? Dia bilang, karena tetangga saya yang luar biasa. Akhlak tetangganya. Seorang muslim haji, rajin ke masjid, memperlakukan dia dengan baik, sampai dia tersentuh hatinya melihat akhlak. Masya Allah. Jadi, ini bukan ustadz. Haji ini bukan ustadz. Soalnya pedagang biasa, tapi dia rajin ke masjid, dia berakhlak dengan tetangganya, dengan akhlak yang sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita. Perbaikilah hubungan dengan tetanggamu sangat. Maka Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Even dia non-muslim. Maka terketuklah hati orang ini. Maka zaman sekarang penting ini memunculkan akhlak yang mulia ini. Sangat dibutuhkan. Dakwah hari ini adalah dakwah yang dibutuhkan adalah dakwah kebaikan akhlak kita. Ya, apalagi
ada stigma negatif kepada Islam ya, walaupun itu hanya stigma tapi kita cukup terganggu ya, stigma teroris ya, stigma apalagi ya, radikal, stigma macam-macam, stigma yang itu tidak benar ya. Nah, oleh karena itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak ya, nanti kita akan sebutkan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan memiliki akhlak yang mulia ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebetulnya akhlak itu? Akhlak adalah keadaan batin kita yang tercermin dalam keadaan zahir kita. Ya, jadi keadaan batin yang kemudian tercermin dalam dalam sikap dan perilaku kita. Ya, ini namanya akhlak. Saya sebutkan di sini ibaratun al-majmu'atil mabadi wal qawaid al-munazzamah lis-sulukil insani, yaitu sebuah kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah yang munazzam, yang tersistematika dalam rangka perbaikan diri. Ya, allati yuhaddiduha al-wahyi, yang ditetapkan melalui wahyu. Litanzimi hayatil insan, untuk mengatur kehidupan manusia. Wa tahdidi alaqatihi bi ghairihi ala nahwi yuhaqqiqul ghayah min wujudihi bi hadhil alam ala akmal wajh. Ya, dalam rangka memperindah hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, yang dalam rangka mewujudkan tujuan kita dalam keberadaan manusia. Kenapa? Karena manusia ini tidak bisa lepas dari akhlak. Ya, jadi makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, innal insan la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-shaim wal qawm. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang mencapai derajat orang yang rajin sholat dan rajin berpuasa dengan akhlaknya yang baik. Subhanallah, lihat jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada orang, ya, innal abda, sesungguhnya seseorang hamba, la yudriku bi husnil khuluqi, benar-benar akan mencapai derajat derajat as-shaim, derajat orang yang rajin berpuasa, wal qaim, dan derajat orang yang rajin sholat malam, bi husnil khuluqi, dengan sebab akhlaknya yang baik. Ya, karena di sini menunjukkan jemaah bahwasanya bisa jadi ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin sholat malam, tetapi akhlaknya tidak mulia. Maka ia bisa dengan akhlaknya ini menyamai derajat itu. Subhanallah. Oleh karenanya kita dapati jemaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala, ada orang karena akhlak ini sepanjang masa. Adapun sholat kita hanya 10 menit, 15 menit sholat. Puasa hanya 12 jam, tetapi akhlak dibutuhkan dalam sepanjang masa. Sepanjang waktu kita dibutuhkan akhlak. Ya, kenapa? Karena bukankah seseorang, ya, hamba hampir terus-menerus dalam kondisi berinteraksi, ya, dengan orang lain. Maka ia berhias dengan akhlak yang mulia, maka pahalanya akan mengalir kepadanya. Coba bayangkan, kita bangun tidur bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan anak, kemudian pergi ke kantor, bermuamalah dengan teman-teman kantor. Kalau Anda naik kendaraan umum, bermuamalah dengan banyak orang. Jadi dimanapun kita berada, senantiasa kita berhadapan dengan orang-orang dan berinteraksi dengan orang, dan ini terus-menerus. Maka jika akhlak mulia ini terpatri dalam diri kita, maka pahala kita akan mengalir terus. Beda dengan sholat. Sholat hanya dilakukan hanya beberapa kali dalam sehari, kita hanya mendapatkan pahala pada saat sholatnya. Adapun akhlak mulia ini maka terus akan mendatangkan kebaikan sepanjang saat selama kita bisa mewujudkan, ya, akhlak yang mulia ini. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu tadi akhlak, ya? Yaitu ada yang mengatakan juga akhlak adalah perkara yang mengatur tentang baik dan buruk. Ini juga akhlak. Jadi banyak pengertian yang mengenai akhlak mulia ini. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ahamiyatul akhlak? Apa itu urgensi akhlak ini? Yang pertama jemaah adalah akhlak ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang berakhlak mulia adalah seorang yang memenuhi tuntutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, di dalam banyak ayat Allah perintahkan kita berakhlak mulia. Misalnya Allah katakan, ya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, maafkanlah manusia, perintahkanlah kebaikan, ya, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adl, Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Adil adalah bagian dari akhlak. Wal ihsan, berbuat baik kepada manusia. Wa ita'idil qurba, memberikan sedekah kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang kalian berbuat keji dan munkar. Wal baghi, dan kalian dilarang untuk menzalimi sesama orang-orang manusia.
Kemudian juga ada banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumin min qaumin, janganlah kalian saling mencela antara satu kaum menjadi kaum yang lain. Dan banyak lagi ayat-ayat jamaah yang menunjukkan betapa banyak perintah untuk berakhlak baik dan juga larangan dari berakhlak buruk. Oleh karenanya, jemaah, orang yang berakhlak baik adalah seseorang yang telah melaksanakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau para nabi dan rasul saja, yaitu diperintahkan untuk berakhlak. Nabi SAW diperintahkan untuk memaafkan manusia. Nabi SAW diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Nabi-nabi diperintahkan untuk berlemah lembut kepada umatnya. Umat-umatnya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan faqula lahu qawlan layyin, wahai Musa, ucapkanlah kalimat yang baik kepada Firaun. Kalau para nabi dan rasul saja diperintahkan berakhlak mulia, tentu kita ya yang bukan nabi dan rasul lebih utama untuk melaksanakan perintah yang mulia ini. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia ini juga berkaitan dengan perbaikan karakter. Ya, al-akhlak ahadum muqawwimat syahsiyatul Islam, yaitu salah satu pilar yang menguatkan kepribadian seorang muslim. Bagaimana tidak? Karena dengan akhlak kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat jujur, berani, adil, ya, menjaga kesucian diri, ya, menghormati orang lain. Nah, sifat-sifat ini membentuk karakter. Dan karakter ini akan membangun seorang muslim menjadi seorang manusia yang paripurna, manusia yang baik, muslim kafah. Ya, karena ukuran yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak kita. Maka kita dapati jamaah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah taala katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat penampilan kita, Allah tidak melihat harta kita. Yang Allah lihat adalah amal dan juga apa yang ada di dalam hati kita ini semua. Nah, kemudian juga kita dapati jamaah bahwasanya akhlak mulia ini adalah merupakan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW memotivasi kita bersungguh-sungguh menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya, bagaimana tidak mendakwahkan akhlak mulia merupakan, Nabi SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya kita lihat banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keutamaan akhlak mulia jemaah. Di antaranya Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Juga Nabi SAW mengatakan wa khiyarukum linisa'in. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga atau kepada istrinya. Dia jamaah. Terkadang kita sering menganggap ya bagi laki-laki terutama ini ada pintu kebaikan. Nabi SAW mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di tengah keluarga. Subhanallah, kita sering menganggap ya surga itu bisa dapat diraih dengan apa? Amal-amal yang mungkin kita anggap besar ya, seperti berjihad, bersedekah. Ya, padahal sesungguhnya ada pintu kebaikan. Ya, kesempatan untuk menjadi terbaik. Nabi SAW mengatakan yang terbaik. Ya, kalau kita perhatikan, kumpulkan hadis-hadis tentang yang terbaik, mukmin yang paling baik, mukmin yang terbaik adalah di akhlaknya. Tadi Nabi SAW ditanya ya, mukmin mana yang paling baik? Ayyul mu'minina afdal. Mukmin apa yang benar? Kata Nabi SAW, ahasinuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Lalu Nabi mengatakan laki-laki terbaik adalah laki-laki yang terbaik akhlaknya di tengah-tengah rumahnya. Ya, ini kesempatan terbaik bagi laki-laki jamaah. Kita bisa ya dengan cara apa? Ya paling baik. Lihat Nabi SAW mengatakan suami terbaik adalah suami yang paling disenangi di tengah-tengah keluarganya. Ya lihat Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana istri-istrinya ya maka kalau mau lihat laki-laki terbaik, lihat bagaimana respon anak dan istrinya kepadanya. Ya, dan inilah jadi ini pintu surga terbuka di depan mata kita dan semua bisa berkesempatan. Kalau sedekah tidak semua orang bisa. Berjihad tidak semua orang bisa, tapi menjadi orang yang berakhlak semua bisa. Lihat, Nabi SAW mengatakan, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di hadapan keluarganya. Karena ada orang jamaah, Masya Allah. Ya, kalau di tengah kantornya, di tengah sahabatnya, Masya Allah, dia nice guy. Ya, dia sangat manusia yang baik gitu. Senyumnya, kalimatnya, ringan tangan, bantu, ya.
ngeraktir, masya Allah, luar biasa. Tapi di tengah keluarganya, subhanallah, dia monster gitu ya. Dia lihat orang akhlak terbaik yang paling berhak mendapatkan yang terbaik akhlak dari kita adalah keluarga kita, jemaah. Terutama istri. Mereka lah orang yang harusnya paling layak dan paling pantas mendapatkan seluruh yang terbaik dari kita. Akhlak terbaik, senyum terbaik, kalimat terbaik, waktu terbaik, ya, senyum terbaik, semuanya untuk keluarga kita, bukan untuk orang lain. Ya, mereka lah yang paling berhak. Karena itu Nabi SAW menyebutkan laki-laki terbaik adalah laki-laki. Ya, Nabi tidak mengatakan yang paling banyak sholatnya, jemaah. Ya, sholat malam yang susah ya. Yang paling banyak puasa sunnah tidak, tapi yang paling baik akhlaknya di tengah-tengah keluarganya. Karena itu jika ada seorang istri memuji-muji suami, akhlak suaminya di hadapan mungkin dengan teman-teman istri yang lain, maka masya Allah itu suami yang jempolan. Ya, kalau ada istri yang bercerita, masya Allah suami saya luar biasa, akhlaknya lembut, baik. Nah ini, ya, ini laki-laki yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jemaah, Nabi SAW juga menyebutkan ya tentang timbangan kebaikan yang paling berat. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in athqalu bi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husni khuluqin." Tidak ada sesuatu amalan yang paling berat timbangannya ya di hari kiamat nanti kecuali akhlak yang baik. Ya, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita seharusnya berusaha memenuhi hidup kita dengan amal-amal, dan amal ini akan memberatkan timbangan kita. Ya. Karenanya kita sadar bahwa umur dan kemampuan kita tidak banyak untuk beramal soleh. Terbatas jemaah. Kita paling lama 60-70 tahun. Kalau Bapak selesai SMA tahun 87, ya saya menduga rata-rata umur bapak-bapak ini sudah 53, 55, ya sebentar lagi ya usia life expectancy tingkat harapan hidup kita 60 between 60 to 70. Kata Nabi 60 sampai 70 tahun usia harapan hidup kita. Nah, karena itu terbatas waktu untuk beramal. Tetapi ada sebuah amalan yang sepanjang saat kita bisa lakukan, yaitu apa? Akhlak. Akhlak yang baik. Dan nilai yang paling berat kata Nabi, berat timbangannya di hari kiamat nanti. Nah, dan juga Nabi Shallallahu wasallamu alaihi, Nabi mengatakan ya aktsaru, ya hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Nabi SAW, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu apa? Takwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada hadis-hadis Nabi yang banyak. Nabi mengatakan inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaq. Orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian juga Nabi sallallahu wasallamu alaihi, Nabi mengatakan ya, khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibi. Sebaik-baik sahabat adalah sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sahabat terbaik bagi sahabat. Ya, coba lihat nih. Wa khairul jiran 'indallah khairuhum li jari. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Subhanallah. Nabi SAW juga mengatakan khairul muslimun, khairul muslimina. Sebaik-baik seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Subhanallah. Inilah muslim terbaik. The best muslim adalah lisan dan tangannya tidak mudah mengganggu dan menyakiti orang lain. Juga Nabi SAW mengatakan khairun nasi ya khairuhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik ketika dia membayar utangnya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan khairun nasi dzul qulubil mahmum. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bersih hati. Ya, kemudian juga wal lisanus shadiq, dan juga lisannya jujur. Para sahabat bertanya, apa itu al-qulubul mahmum? Apa itu qulub yang bersih? Kata Nabi SAW, at-taqiyun naqiyyu alladzi la isma bi wa la baghiya wa la hasad. Itulah hati yang bertakwa, hati yang bersih, tidak ada dosa, tidak ada kezaliman, tidak ada dengki, dan tidak ada perbuatan yang ingin menzalimi orang lain di dalam hati. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bagaimana Islam ya menganjurkan umatnya untuk senantiasa ya berbuat baik, ya berakhlak baik. Oleh karenanya kita dapat di jamaah Islam syariatnya itu selalu berkaitan dengan akhlak. Kata Nabi SAW, ya kata Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, kemudian juga Nabi SAW mengatakan, coba lihat ibadah salat saja, betapa di dalam salat itu sudah membentuk akhlak. Kata Nabi SAW,
jika engkau mendengar azan, ya, maka datangilah salat dalam keadaan tenang. Jangan terburu. Ini akhlak, ya. Jangan terburu-buru lari, ya. Tenang, ya. Ini akhlak. Ya, kemudian juga Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila salati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Kalau kau sudah dengar iqamat, segeralah berjalan. Namun demikian kata Nabi, jangan tetap tenang dan jangan terburu-buru. Ya, kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarab." Siapa yang tidak meninggalkan berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan kotor, perbuatan buruk, ya, lalu Allah taala, maka Allah taala tidak akan butuh puasanya. Subhanallah. Kemudian juga di dalam haji begitu banyak akhlak yang ditonjolkan di haji. Kata Allah Subhanahu wa "Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj." Siapa yang sudah berniat ihram untuk haji atau untuk umrah, maka hendaklah dia jangan berbuat buruk, berbuat dosa kepada orang lain. Jangan bertengkar, ya. Ya, wala rafas, dan jangan berkata-kata kotor. Semuanya jamaah adalah berkaitan dengan akhlak yang mulia ini. Oleh karenanya, masya Allah, ya, kita dapati begitu juga dengan zakat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'u adha. Kata Allah, perkataan yang baik dan memaafkan orang lain lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti yang menerimanya. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dalam Islam, dalam hal-hal yang sangat krusial kita harus berakhlak, seperti dalam masalah perceraian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, at-talaqu marrataini fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Kata Allah Subhanahu, talak itu hanya boleh 2 kali rujuk. Setelah itu, ya, suami dapat menahannya dengan baik atau menceraikannya dengan ihsan, dengan baik. Subhanallah. Coba Nabi SAW juga mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah taala merahmati orang yang apabila berjual beli, utang piutang, ya. Tolerans, samaha, yakni berlapang-lapang ketika menjual, berlapang dada ketika membeli, dan berlapang-lapang ketika membayar atau menagih utangnya. Maka demikianlah jemaah, kita ini dituntut untuk senantiasa menghiasi seluruh kehidupan kita dalam baik ibadah, muamalah kita dengan akhlak yang mulia. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan selanjutnya, ya, saya mengutip dari sebuah buku namanya Mawsu'atu al-Akhlaq, ya, yang dikarang oleh Syekh Alawi Abdul Qadir Asy-Syaghaf, ya, ini yang kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pentingnya akhlak kata beliau adalah fi itfa'is sa'adati 'alal afrad wal mujtami'at, yaitu dalam rangka meraih kebahagiaan dalam diri dan juga masyarakat. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang berakhlak hatinya tenang. Orang yang berakhlak baik, jujur, ya, ikhlas, ini akhlak, ya. Ya, teratur, ya. Akhlaknya bersih begitu, maka hidupnya akan tenang. Ia tidak akan pernah mengharap pujian, hingga dia hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Kenapa? Karena akhlak baik, ya, mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, ya, kepada orang yang memilikinya. Ya, karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terpatri akhlak yang baik, maka ini coba lihat jemaah, kalau Anda berteman dengan orang yang jujur, tenang hati kita. Kita merasa safety. Kalau jangankan orang lain, mungkin kita punya pembantu atau supir yang akhlaknya baik, jujur, sopan, kita merasa nyaman di hadapannya. Ya, apalagi orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak maka hatinya bersih, ya, jauh dari dendam, jauh dari emosional, ya, ringan tangan, membantu orang lain, tidak pelit, ya, tidak kikir, ya, hidupnya penuh dengan husnuzan, ya. Orang seperti ini orang yang bahagia dalam kehidupannya. Sementara lihat orang yang buruk, orang yang cepat marah, temperamental, ya, pendendam, pemarah, banyak bersangka buruk kepada orang lain, maka hidupnya menderita batinnya. Ya, coba lihat, ini adalah orang yang sangat menderita, sengsara. Kemudian juga menjadi, coba lihat, kalau kita punya pasangan jamaah, masya Allah, suami atau istri kita akhlaknya buruk, bagaikan neraka rumah kita ini jamaah. Nah, maka jamaah jadi berakhlak baik mendatangkan kebahagiaan, ketentraman batin dalam diri kita. Dan ini, ya, merupakan pengaruh
dari akhlak yang baik. Lihat Rasulullah SAW jamaah, Masya Allah, semua orang merasa baik ketika berhadapan Nabi SAW. Ya, lihat ada satu, saya kasih contoh bagaimana mukjizat. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang mempelajari akhlaknya Nabi itu mukjizat. Ya, jadi akhlaknya Nabi itu mukjizat. Jadi barang siapa yang mempelajari bagaimana akhlak Nabi, dia pasti mencintai Nabi SAW. Karena mukjizat. Coba lihat jamaah, nanti bagaimana akhlaknya Nabi. Saya beberapa contoh mungkin ketika Nabi sedang melakukan perjalanan perang, Nabi SAW punya kebiasaan mengajak istrinya. Ya, salah satu diundi, makanya diundi. Ada 9 istrinya, maka beliau mengundinya. Ya, nah biasa yang pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu ikut undian. Nah, dalam perjalanan jamaah lihat, Masya Allah, Nabi SAW ya bermain dengan istrinya. Pada ini kondisi perjalanan perang, coba jemaah. Nabi perintahkan para sahabat dan pasukan menjauh ke depan karena saya ingin berdua dengan istri saya di belakang. Maka setelah pasukan agak ke depan, Nabi SAW mengajak istrinya berlari, lomba, bersenang-senang, membahagiakan istri, sebuah akhlak yang baik jemaah. Coba lihat jemaah, Masya Allah, bagaimana Nabi seorang panglima dalam kondisi sedang perjalanan menuju peperangan. Seorang kepala negara, qadhi, beliau juga hakim, memutuskan perkara, seorang guru. Bayangkan semua berkumpul pada diri Nabi SAW, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk berakhlak baik kepada istrinya. Subhanallah. Jadi berlomba lari, lalu mereka tersenyum tertawa. Ya, ini dalam kondisi perang jamaah. Tapi itu tidak menghalangi Nabi SAW untuk memuliakan istrinya. Suatu juga dalam keadaan yang lain, Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala kehilangan kalung. Ya, mungkin dia sedang pernah ke kamar mandi atau ke sumur, setelah kembali ke rombongan, kalungnya hilang. Maka dia bilang sama suaminya, Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalungnya ini, kalau tidak salah kata para ulama, hanya 2 dirham, murah sekali. Tapi lihat Nabi SAW, gentleman, ladies gentleman, apa kata beliau? Berhenti. Saya ingin mencari kalung istri saya. Subhanallah, lihat. Ya, kalau mungkin kita, kalau lagi perang begitu, kita sebagai panglima, sudahlah, nanti saya belikan, biarin hilang. Kita ini mau perang. Tidak. Rasulullah SAW ingin membahagiakan istrinya. Maka semua pasukan sampai subuh, ya, dari malam sampai subuh, mereka mencari semua. Ya, ini menunjukkan juga jamaah satu faedah bagi kita bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib. Ya, jadi kalau ada orang yang bisa mengetahui perkara gaib, kita katakan mungkin dia seorang nabi atau dukun. Ya, ingat ya, kalau ada orang yang tahu tentang masa depan, meramal masa depan, ada 2 kemungkinan. Pertama, nabi. Dan yang tidak mungkin. Kenapa? Karena nabi sudah tidak ada setelah Nabi SAW. Kenapa? Nabi tahu yang gaib adalah dari Rasul, dari Allah SWT. Terkadang Allah tidak memberitahu, maka Nabi tidak tahu. Lihat, kalung istrinya hilang. Padahal ada di sekitar situ. Ternyata setelah onta berdiri, ternyata kalungnya ada di situ. Tapi dari sisi akhlak, baik jamaah. Sofia, istri Nabi yang lain, ya, seorang keturunan Yahudi. Coba bayangkan, dinikahi oleh Nabi SAW. Padahal ayahnya meninggal, ya, terbunuh dalam peperangan bersama Nabi SAW. Musuhnya Nabi, ayahnya Sofia, musuhnya Nabi SAW. Beberapa orang keluarganya, mungkin suaminya, saudara laki-lakinya terbunuh dalam peperangan melawan kaum muslimin. Dan sekarang panglima itu menikahi dia. Tapi apa kata Sofia? Saya jatuh cinta dengan akhlaknya Nabi SAW. Bayangkan jamaah, kata Sofia, disebutkan dalam beberapa hadis, Sofia seorang wanita yang cantik tapi memiliki kekurangan itu agak pendek. Sehingga kalau beliau ingin naik onta, maka agak setengah mati. Maka Rasulullah SAW lihat akhlaknya kepada istrinya. Meletakkan pahanya, lalu kemudian Sofia menginjak kakinya, pahanya Nabi SAW, lalu Nabi mengangkatnya naik. Masya Allah, akhlak. Ini abad ke-7. Abad ke-7 di mana orang-orang Eropa, orang-orang Barat, perempuan itu dijual belikan. Istrinya dijual belikan. Ya, wanita tidak ada harganya di abad ke-7. Anda lihat peradaban di abad ke-7. Di Persia di timur, Romawi di barat. Perempuan tidak dianggap. Nothing. Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Bahkan dulu wanita diperjualbelikan sebagai aset. Tapi Islam memuliakan mereka. Lihat, Nabi SAW ini tidak ada. Dulu orang-orang Arab sebelum Islam datang, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Tiba-tiba Islam datang dan Nabi mengatakan siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia memperbaiki akhlaknya kepada 3 anak perempuan ini, maka anaknya ini akan menghalanginya masuk neraka. Subhanallah. Lihat, dulu perempuan dikubur hidup-hidup, dianggap sebagai aib. Tapi Rasulullah SAW datang memuliakan mereka. Bahkan coba lihat, dia injak kakinya Nabi. Akhlak luar biasa. Jadi jangan jauh-jauh kita mau mengamalkan Islam kalau di hadapan kita saja, istri kita dan anak kita tidak merasa nyaman dengan kehadiran kita. Jadi kita mulai sekarang dari akhlak kita kepada anak-anak kita. Lihat, Rasulullah SAW jamaah
ya, menciumi anak-anak cucunya. Coba lihat. Sampai ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Ya Rasulullah, saya punya anak 12. Saya nggak pernah cium anak-anak saya. Kata Nabi SAW, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang oleh Allah SWT. Para ulama ketika mensyarah hadis ini menunjukkan bahwa mencium anak adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Abu Hurairah sering melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain, bahkan mencium bibirnya. Coba bayangkan. Bahkan lihat jamaah, lihat. Nabi SAW sholat pernah memperlama sujudnya. Bayangkan jamaah sampai ada yang berdiri, yang menengok Nabi SAW. Karena lama sekali. Ternyata seorang putranya, cucunya, yaitu Umamah, anak dari Zainab, cucunya dari putrinya bernama Zainab, sedang bermain-main di atas punggungnya. Dan membuat sahabat jadi korban. Kenapa? Ingin menyenangkan hati anak cucunya. Setelah selesai sholat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa gerakan yang terjadi? Kenapa engkau memperlama sholat? Kata beliau, tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin menyenangkan cucu saya yang sedang menunggangi saya. Bayangkan, dalam rangka menyenangkan cucunya dan anaknya, bayangkan, sahabat jadi korban. Coba bayangkan, subhanallah. Lalu dia memperlamanya. Tentu tidak memperlama terlalu lama, tapi dia ingin menyenangkan sebentar. Subhanallah jemaah, lihat bagaimana Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ada Hasan dan Husain sedang bermain, dan dia terjatuh. Ya, karena dia menginjak kakinya, kainnya, bajunya. Maka Nabi turun dari mimbar lalu kemudian menolongnya. Subhanallah, lihat. Jadi Islam datang ini abad ke-7 jamaah. Ketika Masya Allah luar biasa, lihat akhlaknya Nabi SAW. Akhlak yang lain jamaah. Misalnya kita dapati ada seorang, ya, ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang laki-laki Badui menarik subannya Nabi. Sampai disebutkan, ya, Nabi agak sedikit merah lehernya karena ditarik dengan kasar. Jadi dari belakang, ya orang-orang Badui kadang-kadang nggak punya akhlak. Tapi Nabi lihat pemaafnya. Nabi ditarik seperti itu, Masya Allah jemaah. Jadi biasanya kalau kita dikejutkan begitu kita akan marah ya. Tapi Nabi SAW spontan tersenyum, tersenyum. Lalu orang laki-laki bukan hanya menarik dengan kasar, dia mengatakan ya Muhammad, ini nggak sopan. Ya, memanggil Nabi SAW dengan namanya. A'atini ma'allahi alladhi 'indak. Berikan harta Allah yang ada pada diri kamu. Coba, kurang ajar kan? Harta Allah. Ya. Jadi memang semua ini harta milik Allah, tapi ada namanya hak kepemilikan. Kasih saya, ini harta Allah, kasih saya. Maka Nabi dengan tersenyum memberikannya. Subhanallah, lihat akhlak Nabi. Rata-rata kita, siapa yang bisa akhlak seperti ini? Kalau kita dikejutkan orang tiba-tiba, maaf, kopiah kita diambil, lalu kemudian, kasih saya ya. Mungkin kita akan marah, atau spontan sepersekian detik kita marah dulu. Setelah tahu, baru kita tidak marah. Tidak, Masya Allah. Lihat akhlak Nabi SAW. Lihat jamaah, bagaimana Nabi SAW, ya, akhlak kepada pembantu jamaah. Nih yang punya pembantu, Masya Allah. Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu Nabi. Tapi apa kata Anas bin Malik? Saya tidak pernah diomeli Nabi. Saya tidak pernah dikatakan kenapa kau begini, kenapa tidak begini. 10 tahun, Masya Allah. Aisyah radhiyallahu taala menyatakan bahwasanya Nabi itu selama hidupnya tidak pernah mencela makanan. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qattun ta'aman qattun. Ini akhlak mukjizat menurut saya. Ya, coba lihat mencela makanan. Sesuatu yang selama ini kita anggap biasa aja kan Pak ya, kalau kita makan di warung, Masya Allah, ini gorengan apa sih, ini gorengan apa batu, ini kok nggak enak banget. Kita lagi hadir pengajian dikasih konsumsi, kita celah habis-habisan. Oh, ini kok udah basi, ini panitianya gimana sih ini, tapi habis juga 2 dus ya. Jarang orang punya bersikap seperti ini. Nabi SAW kalau melihat makan, kalau dia tidak suka dia diam. Ya, dia diam. Dia tidak mengomentari. Kita udah gratis komentarnya. Komentarnya luar biasa. Jangan mengomentari makan. Apalagi berkaitan dengan masakan istri dan keluarga kita. Subhanallah. Lihat. Nabi SAW kata Aisyah, kalau dia suka dia makan. Kalau dia tidak suka dia diam. Dia tidak memakan. Tapi dia tidak komentar. Ini masakan dari mana sih kamu ini? Ini masakan apa ini? Masakan apa? Tidak pernah mencaci makan. Dan ini mukjizat jemaah. Kita mungkin pernah melakukan hal yang sama, tapi hanya mungkin 1-2 bulan kita menikah dengan istri kita. Kita mungkin malu mencela istri kita. Tapi setelah punya anak, seberapa tahun sudah mulai berani mencela. Tapi lihat, Nabi SAW selama hidupnya bersama dengan Aisyah radhiyallahu, Nabi tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Subhanallah. Akhlak kepada makanan. Subhanallah. Lihat. Lihat jamaah yang melakukan bagaimana tolerannya Nabi SAW kepada orang-orang yang memiliki kekurangan. Coba. Ya, orang yang mungkin dari gunung tidak punya akhlak, Nabi nggak marah, kamu nggak bersopan sama saya, enggak. Lihat jamaah, Masya Allah, Nabi SAW ada seorang, disebutkan ada seorang wanita yang laisa fi aklihi syai, disebutkan dalam hadis ini. Wanita ini memiliki agak sedikit terbelakang akalnya. Bayangkan, lalu dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin engkau pergi bersamaku untuk menunaikan hajat saya. Subhanallah, Nabi berdiri, lalu dia mengatakan, mana, tunjukkan jalan.
di mana saya bisa penuhi hajat. Lalu mereka pergi. Coba lihat jamaah. Padahal seorang wanita yang dalam hadis disebut wanita ini memiliki keterbelakangan, ya agak sedikit ya kurang waras begitu kira-kira. Tapi Nabi tidak mengatakan sudah, jangan peduli dia. Nabi berdiri atau Nabi mengirim utusan yang lain. Subhanallah. Masya Allah jamaah, lihat akhlaknya Nabi. Anas bin Malik pernah disuruh oleh Nabi SAW. Ini pembantu masih kecil. Tiba-tiba dalam hati mengatakan, wallahi saya tidak mau berangkat. Coba bayangkan. Kurang ajar kan pembantu? Kalau ibu, bapak punya pembantu, ibu suruh, bapak suruh, lalu dikatakan, demi Allah saya nggak mau pak. Coba lihat. Apa nggak kita pecat itu? Nabi diam. Subhanallah. Ternyata Anas ini tak pergi jemaah. Tapi di tengah perjalanan dia melihat, namanya anak kecil, dia melihat teman-temannya sedang bermain, dia pun duduk. Ya, tiba-tiba kata Anas bin Malik, pundak saya ada yang memegang dengan lembut. Ya, lalu saya lihat ternyata Rasulullah sedang tersenyum. Kata Nabi SAW, apakah kau sudah melaksanakan apa yang saya sudah perintahkan, wahai Anas? Ya, lalu dia mengatakan, demi Allah saya mau pergi ya Rasulullah. Coba. Kalau kita yang punya pembantu kayak Anas ya, mengatakan demi Allah saya nggak mau pak, mungkin kita sudah pecat. Subhanallah, jamaah lihat Nabi SAW mengatakan, berilah makanan pembantumu dengan makanan yang kau makan. Subhanallah, jamaah. Inilah Islam. Subhanallah, indahnya akhlak di dalam Islam. Lihat akhlak dalam pergaulan, Masya Allah, lihat Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, janganlah salah orang. Dua orang berbisik-bisik di tengah orang banyak. Subhanallah. Ya, atau di tengah bertiga ya. Kecuali kalau sudah banyak orang, berbisik-bisik. Ya, orang lain akan tersinggung jemaah. Sampai segini Rasul SAW ya memerintahkan kita untuk berakhlak yang baik. Terutama jemaah, akhlak ini banyak sekali jenisnya sebetulnya. Kalau kita lihat ada akhlak kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini yang akhlak yang paling utama. Akhlak yang terbaik adalah akhlak kepada Allah, yaitu apa? Mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja, menyerahkan ibadah hanya kepada. Inilah hak terbesarnya Allah adalah diibadahi dengan benar. Tidak menyerahkan ibadah kepada makhluk seperti sujud, ruku, meminta pertolongan, tolak bala kepada selain Allah. Ini akhlak yang buruk. Berhusnuzon kepada Allah, sabar menerima takdirnya, ya, husnuzon kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bersabar, berharap, cinta, mencintai, takut kepada Allah. Ini semua akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah akhlak kepada manusia. Dan di antara akhlak kepada manusia yang paling besar adalah akhlak kepada kedua orang tua. Sampai Allah Ta'ala menggandengkan jemaah ya antara beribadah kepada Allah dengan akhlak orang tua. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak baik kita adalah orang tua kita. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya melalui perantaraan mereka. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Allah Ta'ala, Nabi SAW ridallahi fi ridha al-walidi. Ridhanya Allah tergantung ridhanya orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Orang tua, murka Allah tergantung murkanya orang tua. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala selalu menggandengkan perintah berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada manusia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah, Masya Allah ya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tua lah orang yang paling baik, paling berhak, paling menginginkan kita kebaikan. Maka di antara dosa yang sangat besar di dalam Islam yaitu akbarul kabair. Al-kabair itu di antaranya adalah hukukul walidain. Ya, ini durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bagaimana ya kita wala taqul lahuma uf, jangan kalian berkata ya. Iya, bahkan sebagian salaf jamaah Masya Allah mencontohkan bagaimana akhlak Abu Hurairah tidak pernah ya makan bersama dengan ibunya. Ya, loh kenapa? Bukankah akhlak? Kata beliau, saya khawatir kalau saya makan dengan ibu saya, lalu dia ingin melihat suatu makanan, matanya sudah melihat, tiba-tiba tangan saya mendahulunya, lalu dia kecewa. Dan saya tidak ingin mengecewakan. Saya biarkan dia makan sepuasnya. Setelah itu saya makan apa yang dia sisakan. Subhanallah, lihat. Ya, luar biasa akhlaknya para salaf terhadap orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan celakalah orang yang mendapati orang tua yang sudah sepuh dan dia tidak masuk surga karena dia tidak menghormati. Ya, raghima anfun man adraka abwahu ya au ahadima au kilahuma falam yadkhul jannah. Celakalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup, dia sudah uzur, lalu dia tidak masuk surga karena dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara akhlak yang baik jamaah? Ya, tentu
akhlak ini memang ada yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang sebagiannya adalah hasil dari bagaimana kita mengupayakan akhlak yang baik. Ini sebuah proses pelatihan dan pendidikan. Nah, sebagiannya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah ada seorang laki-laki bernama Al-Ashaj, ya. Nabi SAW pernah berkata, khaslataini fik, ada dua sifat pada dirimu wahai Al-Ashaj yang Allah taala mencintainya dan Rasulullah mencintainya. Akhlak apa itu? Yaitu al-hilm, ya, yaitu akhlak sabar, ya, wal anat, dan tidak tergesa-gesa. Sabar, sopan, santun, dan akhlak tidak tergesa-gesa, ya, jadi tenang gitu. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah akhlak ini pemberian dari Rabbku atau aku yang mengusahakannya? Ya, kata Nabi SAW, bal jabalakallah, Allah yang telah menganugerahkannya. Maka jemaah, bersyukur kita kepada Allah kalau ada Allah Ta'ala memberikan kita sifat yang memang dari sananya, ya, sudah ada. Kita lihat anak-anak akan beda-beda. Anak-anak ada yang fitrahnya memang baik, fitrahnya macam-macam. Ya, namun sebagian ada akhlak yang memang perlu dibiasakan. Apa itu? Ya, itu namanya akhlak muktasabah. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan as-sabru may yatasabbar sabbar. Barang siapa yang berlatih sabar, Allah akan membuatnya sabar. Al-hilmu bitahallum, sifat santun adalah dengan berusaha berlatih menjadi santun. Nah, maka ini perlu pembiasaan jamaah. Maka caranya bagaimana, ikhwan? Adalah yang pertama mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita memurnikan, ya, kehendak kita mempunyai akhlak mulia bukan karena ingin mengharap ridha manusia, tetapi kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ingin dipuji, ya, supaya dianggap baik, bukan, tapi karena tujuan kita adalah Allah Jalla wa Ala. Kemudian tentu yang kedua adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi SAW di antaranya adalah ini merupakan doa iftitah jemaah. Ya, Rasulullah SAW salah satu doa iftitahnya beliau mengatakan Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdiha li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah kami hidayah agar bisa berhias dengan akhlak yang baik. Karena tidak ada yang dapat menunjukkan kami kepada akhlak baik kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'ah, dan jauhkan kami dari keburukan akhlak. La yasrifu sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari akhlak itu kecuali Engkau, ya Rabbal Alamin. Subhanallah jamaah. Lihat, mintalah kepada Allah. Karena Nabi SAW mengatakan inna quluba bani Adam, ya, fi asabi min asabi ar-Rahman. Fi usbu'aini min asabi ar-Rahman. Sesungguhnya hati anak Adam berada dalam jari-jari Allah Jalla wa Ala. Allah Ta'ala jika menghendaki baik, dia akan balikkan hati kita. Maka subhanallah, ya, ini juga ada hadis Nabi berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kemungkaran akhlak yang buruk, ya. Kemudian juga beliau berkata, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan fisik rupaku, maka baguskan pula lah akhlak-akhlakku. Juga Nabi berdoa berlindung dari sifat-sifat yang tidak baik. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, sifat kikir, ya, dan semua hal-hal yang memang tidak layak untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah adalah menuntut ilmu, ya, karena perkara ini perlu ada ilmunya. Ibarat ilmu, ibarat cahaya, ia akan menerangi kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu kita akan, ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu kita bisa dituntun oleh agama ini untuk mengenali kebaikan dan mengenali keburukan. Dan ini adalah pintu kebaikan. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah Ta'ala, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Semua amalan bisa menuju surga, tapi Nabi mengkhususkan menuntut ilmu jamaah. Karena menuntut ilmu adalah jalan yang terbaik untuk bisa segera sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jamaah adalah memperbanyak amal-amal soleh. Karena kita tahu tadi bahwasanya seluruh amal-amal soleh diantara tujuannya adalah menghasilkan akhlak yang baik. Bukankah Nabi Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina, inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di antaranya juga jemaah hendaknya kita berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ini penting jemaah. Karena Nabi mengatakan ad-dinu ala al-maru ala dini khalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Nah, maka manusia memiliki tabiat mudah terpengaruh dengan lingkungannya jemaah. Karena itu kita dapati ya Allah tabaraka wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang kafir menyesal di hari kiamat. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, hari di mana orang kafir akan menggigit kedua tangannya. Ya yaqulu ya laitani takhudtu ma'ar rasuli sabula. Kenapa dulu tidak berteman dengan Rasul? Ya wailatan laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dulu saya berteman dengan dia? Kenapa dia berteman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat, ini menunjukkan bahwa di antara penyebab manusia terjerumus ke dalam api neraka adalah salah memilih teman pergaulan. Dan Nabi SAW menyebutkan bukan hanya manusia jemaah. Kita akhiri dengan ini ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan gembalaan yang kita gembalakan itu mempengaruhi kepada watak penggembalanya. Nabi SAW mengatakan al-fakhru wal khuyala indal faddadina min ahli al-wibil. Ya, kata Nabi SAW, orang yang akhlaknya sombong, kasar adalah penggembala sapi, penggembala onta. Ya, was-sakinatu inda ahli al-ghanam. Ketenangan adalah sikap yang dimiliki oleh penggembala kambing. Lihat, karakter gembalaan mempengaruhi sifat penggembalanya. Kambing memiliki sifat tenang. Anda lihat kambing, Masya Allah tenang. Maka penggembalanya juga bertenang. Lihat kalau onta kasar, ya, maka itu mempengaruhi sifat dari orang. Lihat interaksi kita dengan makhluk selain manusia, padahal itu bisa mempengaruhi bagaimana dengan berinteraksi dengan manusia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemanlah, carilah teman yang soleh jemaah, seperti apa yang Bapak Ibu lakukan ini, Masya Allah, suatu yang baik sekali, berkumpul dalam rangka kebaikan. Karena saya menyebutkan hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, kamu nanti di hari kiamat, kalian akan mencari teman-temanmu yang soleh. Kalau kalian tidak mendapatinya di surga, kalian akan menghadap kepada Allah, memohon agar temanmu yang ada di neraka dibebaskan. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, kalian akan bersungguh-sungguh meminta kepada Allah terhadap nasib temanmu. Apa kata kalian? Taquluna, kalian akan mengatakan, ya Rabb, yasumuna ma'ana. Mereka dulu puasa bersama kami. Wa yahajjuna ma'ana. Kami dulu berhaji bersama-sama. Wa yusalluna ma'ana. Kami dulu salat bersama-sama. Jadi kebersamaan kita dalam amal saleh inilah yang kemudian menjadi hujjah agar kita minta pertolongan kepada Allah. Maka Allah katakan apa? Idhabu ila man arabtu. Pergi cari orang yang kau kenali, dan ini syafaat dari Allah. Kita meminta syafaat agar bisa mengeluarkan. Makanya jamaah, Masya Allah, Ibnul Jauzi ketika membaca hadis ini, menjelaskan di sini, beliau pernah bertemu dengan sahabat yang mengatakan, kalau engkau tidak menemukan aku di surga, cari dan minta kepada Allah agar aku dibebaskan. Karena itu Allah katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Persahabatan akan hancur di hari kiamat kecuali bersahabat di atas agama. Persahabatan karena Allah Azza Jalla. Persahabatan di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan inilah yang mereka akan saling menolong dan memberi syafaat di hari kiamat nanti. Maka carilah teman yang akhlaknya baik jemaah. Karena manusia ini, saya beberapa kali ceramah di lembaga pemasyarakatan di daerah Bekasi. Ya, beberapa kali saya tanya, kenapa mereka ada yang narkoba, ya, banyak sekali narkoba. Dari mana kamu dulu bisa belajar narkoba? Kata beliau, dari pergaulan. Jadi kenal teman, ya, merokok juga begitu. Dari mana merokok? Pasti kita dari teman. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan ya kita memiliki teman yang baik. Lalu insya Allah kita akan mendapatkan akhlak yang baik dari mereka itu semua. Hada wallahu ta'ala a'la wa alam wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kira ini jemaah, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Jika ada pertanyaan, kalau bisa kami jawab, kami jawab. Kalau tidak bisa, kita cari jawabannya bersama-sama. Hadza wallahu a'lam. Fadhal ya Ammi. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullahu khair. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, Ustaz? Silakan. Kalau di apa ini? Pertanyaan lewat surat nggak ada ya? Apa ini? Iya, lewat chat. Lewat chat juga boleh, silahkan. Ustaz bertanya aja, Ustaz. Dari Ana dulu deh. Kaitan dengan adab ke orang tua. Kalau orang tua nih misalnya banyak hutangnya. Kita sebagai anak mungkin ada yang diberi rezeki lebih. Tapi anak nih nggak mau melunasi hutang orang tuanya.
malah sibuk menasehati orang tua. Jadi bukannya untuk menyelesaikan masalah, malah menjadi ustadz untuk orang tuanya. Nah, dalam hal ini sebetulnya sikap anak ini harusnya gimana seperti ini, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik ya Ammi. Jamaah, ada seorang sahabat yang mengadukan orang tuanya. Karena orang tuanya ini sering mengambil hartanya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik ayah. Subhanallah. Tentu ini bukan serta-merta ya orang tua boleh sewenang-wenang mengambil harta anaknya. Tapi ini kata para ulama ini menunjukkan bahwa orang tua berhak terhadap harta anaknya. Namun tidak sampai yang memudaratkan jemaah. Ya, utang itu adalah bagian dari musibah jemaah. Karena siapa sih yang mau berutang kecuali tidak kecuali terdesak. Gak ada orang yang berutang kecuali mungkin dia butuh kebutuhan lalu ya. Maka orang tua kita jemaah berhak untuk kita, orang yang paling berhak untuk kita tolong adalah orang tua kita. Mungkin dia berutang karena mungkin bisa jadi ada kebutuhan. Dan ini juga tanda tanya kepada anaknya. Kok sampai anaknya orang tuanya berutang, anaknya nggak memberikan. Kecuali kita mendapati orang tua kita ini adalah orang yang mungkin boros, berutang tanpa ada hajat. Ya, namun demikian ya jemaah, saya sarankan lunasi, nggak usah tanya-tanya. Sejauh kita mampu lunasi, menyenangkan hati orang tua, cari berkahnya orang tua. Ya, jangan udah tidak lunasi, dinasihati juga ya. Hendaknya kita lunasi dulu, nasihat itu belakang. Ini bagian dari bakti kita kepada kedua orang. Lihat hadis Nabi mengatakan anta wa maluka li abi. Kaummu dan seluruh dan hartamu itu milik ayah. Masya Allah jamaah ya. Lihat bagaimana kalau tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan seperti itu kalau bukan karena diantara sebabnya adalah pengorbanan dan perjuangan orang tua kita. Ya, namun demikian ya ada kasus di mana ada juga orang tua yang memang kadang-kadang tidak tahu diri ya. Ya hidupnya high class, ya tidak peduli pokoknya mentang-mentang ada anaknya kaya nanti dia bayar. Nah, ini tidak boleh, harus kasih pelajaran juga tapi dengan cara-cara yang baik. Jangankan jamaah dalam masalah seperti itu. Dalam masalah akidah saja Allah Ta'ala tetap menyuruh kita berbuat baik dalam masalah akidah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk musyrik, coba lihat, dipaksa kita masuk pindah agama. Ya, Allah Ta'ala tetap menyuruh kita berbuat baik. Fala, tapi jangan tak, tetapi kata Allah wasahibhuma, pergauli mereka di dunia dengan pergaulan yang baik. Padahal sudah menyuruh kita musyrik. Bagaimana kalau cuma sekedar utang ya jamaah, Masya Allah ini tidak layak untuk kemudian kita, maka kita bantu apalagi kalau utangnya itu benar-benar utang yang memang dibutuhkan, kita bantu. Subhanallah jamaah. Iya, dulu ada seorang yang pernah membunuh, ya menjadi tukang sihir. Lalu kemudian Nabi SAW, dia datang ke Madinah ingin ketemu Nabi SAW. Ternyata tidak ada seorang pun, Nabi sudah wafat, dia tidak tahu. Maka dia datang kepada sahabat, bagaimana ini pernah membunuh, menjadi tukang sihir, macam-macam. Tidak ada yang berani jawab jemaah. Kenapa? Tapi dia Ibnu Abbas menjawab, katanya apa kau punya orang tua? Punya, kata beliau, berbaktilah kepada kedua orang tua. Lalu setelah dia pergi, kata mereka, ya Ibnu Abbas, kenapa kau mengatakan itu? Kata beliau, aku tidak melihat ada amalan yang paling besar kebaikannya untuk menghapus dosa-dosa. Lihat, dosanya pernah tukang sihir, membunuh, bayangkan jemaah. Ya, tapi Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat ada sebuah kebaikan yang sangat besar. Pengaruhnya dalam membersihkan dosa-dosa kita dan memberkahi kita, kecuali berbuat baik kepada orang tua. Lihat, Nabi SAW ada seorang laki-laki mau ikut perang. Kata Nabi, ahayyun walid, apakah orang tua masih hidup? Kata beliau masih. Kata Nabi SAW, babihima fajahid, pulang berjihad bersama kedua orang. Maknanya berbakti kepada kedua orang tua. Hadza wallahu a'lam ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, ada tambahan nih. Sekarang bagaimana adab kita terhadap adik dan kakak kita, Ustaz? Kalau misalnya salah satu orang tua sudah meninggal, misalkan ayah kita, berarti kan kalau kakak tertua laki-laki kita itu dianggap sebagai penggantinya kita. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau ibu kita sudah meninggal, maka kakak perempuan kita itu adalah pengganti daripada ibu kita. Nah, ini adab terhadap mereka nih kan kadang-kadang punya karakter yang berbeda, Ustaz ya. Kaitan karena mungkin udah berumah tangga atau lain-lain. Baik, Masya Allah jemaah. Ya, wabil khusus sebetulnya hadis tentang adik atau kakak perempuan.
Ini diantara silaturahmi yang sering diabaikan ya, adalah tidak pernah bersilaturahmi dengan kakak adik perempuan, hatta dia sudah meninggal jemaah. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memiliki 2 saudara perempuan dan dia berbuat baik, dijamin masuk surga. Dan ini jemaah, masya Allah ya, kadang-kadang kalau sudah berkeluarga kita cuek ya, khususnya yang perempuan. Ya, mungkin kita punya adik sudah menikah, kita datangi silaturahim, atau kakak perempuan sudah menikah, kita datangi. Ini terbentuk bentuk silaturahim. Nah, ya, adapun dengan saudara yang lain, secara umum, ya kita disuruh diperintahkan untuk jadi perintahnya untuk silaturahim. Jadi saya ingin memperbaiki sedikit istilah ya. Istilah silaturahim itu adalah istilah menyambung kekerabatan yang ada hubungan darah, bukan dengan yang tidak ada hubungan darah. Kalau yang tidak ada hubungan darah itu namanya ziarah, sebagai sama muslim ziarah. Tapi kalau dengan kakak adik itu namanya silaturahim. Ya, menyambung. Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan persaudaraannya dengan kakak atau adik. Sebenarnya memutuskan silaturahim. Maka di antara adabnya jemaah adalah berbuat baik, rukun ya. Dalam keluarga ini harus rukun, saling mengalah ya, ta'awun dalam kebaikan. Dan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah apa? Kita rukun dengan adik kakak kita. Subhanallah jemaah. Terutama kami ini pernah jadi dosen waris ya. Alhamdulillah sering dimintai. Saya sering mendapati bagaimana orang tua meninggal, adik kakak saling, ada yang 7 tahun tidak saling ngomong. Masya Allah jemaah. Hanya gara-gara masalah warta waris yang tidak terbagi sampai sekarang jemaah. Maka di antara bentuk keberkahan memberkahi kedua orang tua kita akur. Ya. Ya, maka orang tua kita, saudara-saudara kita lah mereka yang paling berhak kalau kita perhatikan dalam Al-Quran. Dengan siapa kita berbuat baik adalah wal aqrabin, orang-orang kerabat-kerabat kita. Mereka yang paling duluan kita untuk kita hormati, kita menyambung, berbuat baik, menolong mereka, beri hadiah. Mereka ini jamaah. Ya, atau kita kasih, kalau dia miskin kita bisa keluarkan zakat. Ya, zakat boleh, keluarga kita 2 pahala, pahala zakat dan pahala menyambung kekerabatan. Yang tidak boleh diberi zakat adalah orang yang di bawah tanggungan kita. Anak, orang tua yang tinggal di rumah, tidak boleh diberi zakat. Tapi kalau keluarga kita bukan tanggungan kita, lalu kita keluarkan zakat, mereka berhak jemaah. Ya, mereka berhak untuk mendapatkan itu. Ya, berbuat baik, memberi hadiah, menengok, menziarahinya, hidup rukun, ya, mengalah dalam kebaikan, masya Allah itu mendakwahi mereka. Ya, ini juga bentuk berbuat baik kepada mereka. Hadza wallahu a'la wa a'lam. Jazakallah khair. Silakan yang lain kalau ada yang mau tanya. Silakan. Ada lagi siapa? Fadhal jemaah. Ayo. Ustaz, ana satu lagi deh Ustaz, mumpung ada. Ustaz, adab kita terhadap mertua gimana Ustaz? Masya Allah. Kita yang suami maupun yang istri. Jamaah, masya Allah ya. Ini saya tadi barusan menghadiri dan saya diminta untuk beri nasihat pernikahan. Nah ini yang sering kita, walaupun secara hukum jamaah beda jamaah orang tua sama mertua, tidak bisa kita samakan secara hukum. Artinya ya kebaikannya berbeda ya. Orang tua kita yang melahirkan kita beda, mertua beda. Ya secara hukum, tapi berbuat baik sama kebaikannya. Lihat jamaah, masya Allah, lihat bagaimana kita bisa lihat ada orang yang mau merelakan anak gadisnya. Dia yang merawatnya, dia yang assalamualaikum semuanya. Dia yang merawatnya, membesarkannya, lalu setelah dia besar tiba-tiba kita datang mengambilnya, lalu membawa pulang, mengurusi kita, mengurusi masakan, mengurusi anak-anak kita hamil, mengandung anak-anak kita. Subhanallah. Maka kita harus menghormati siapa yang mau menyerahkan ini, kecuali orang yang memang meyakini bahwa kita ini suami berhak diyakini mampu mendidiknya. Ya, lihat anak kita, istri kita adalah anak yang orang sudah dibesarkan, maka kita menghormati mereka. Begitu juga istri jamaah, lihat istri, hormati mertua Anda. Ini yang sering terjadi ini ya, istri kadang-kadang ya menghalangi bakti seorang suami kepada orang tuanya. Lihat jamaah, subhanallah, wahai ibu, lihat suami Anda sekarang dididik, dibesarkan, disekolahkan oleh orang tuanya. Setelah dia berhasil, dia bisa sekolah, lalu dia bekerja, lalu Anda menikah dengan Anda, lalu gaji semua diserahkan. Subhanallah. Maka ya hormati mereka karena bagian dari menghormati suami kita. Ya, lihat ya jemaah, kalau seorang laki-laki hormat baktinya kepada kedua orang tidak terhalangi dengan pernikahan. Adapun seorang wanita kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki maka
ketaatannya beralih kepada suaminya. Maka kita tetap menghormati, ya, menghargai, ya, melihat bahwasanya dia rela menyerahkan anaknya kepada kita yang dia sudah dibesarkan, masya Allah. Itu merupakan, ya, bentuk bakti kita kepada mereka berdua. Hadza wallahu a'lam. Tadi ada pertanyaan. Iya, Ustaz. Gimana cara bacanya? Anda baca aja, Anda bacain, Ustaz, ya. Ya, bacain cuma. Assalamualaikum, Ustaz. Ini dari Dr. Triana Damayanti. Sejauh mana akhlak terhadap istri dan anak diutamakan dibanding kepentingan jamaah atau perang, perjalanan, dan lain-lain, hingga menugaskan para anak buah kita untuk menyenangkan hati mereka. Kalau dikaitkan kekinian, apakah tidak jadi nepotisme, Ustadz? Maksudnya gimana ini? Anak diutamakan dibanding kepentingan jamaah, hingga menugaskan para anak buah kita untuk ikut menyenangkan hati mereka. Allah, ya. Baik, barakallahu fiik, Dok. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, tentu jamaah menyenangkan hati dan orang tua tidak sampai membuat kita tidak adil terhadap hak-hak atau kewajiban kita di tempat lain. Ya, berbuat baik kepada mereka, ya, sejauh tidak menzolimi orang lain, seperti misalnya jamaah dalam rangka menyenangkan hati anak kita, fasilitas kantor kita pakai yang memang tidak berhak. Nah, ini berbuat zalim. Ini yang banyak terjadi, ya. Atau anak kita tidak berhak masuk di situ, tapi karena kita ingin menyenangkan, maka ini bertentangan namanya. Tidak boleh dalam rangka menyenangkan keluarga kita, lalu kita berbuat tidak adil, menzolimi orang lain. Ya, bahkan dulu istri para salaf, ya, ketika melepas suaminya pergi mencari nafkah, mereka mengatakan, wahai suamiku, ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan bawa harta haram ke sini. Kami masih bisa lapar di dunia, tapi kami tidak bisa lapar di akhirat. Ya, maka nepotisme tentu tidak boleh, jamaah. Ya, maksud saya di sini sejauh menyenangkannya dalam perkara syariat, tidak menzolimi orang lain. Seperti Nabi SAW sejauh tidak memudaratkan perang. Ini kan dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan, ya, dan ini tidak memudaratkan, belum dalam perang, ya, belum dalam keadaan perang, ya, baru dalam perjalanan. Dan Nabi SAW memerintahkan sahabat berhenti, saya ingin mencarikan. Nah, ini tidak ada yang terzolimi. Ya, dan Nabi SAW adalah panglima perang, ya. Ini perjalanan pulang kalau saya tidak salah waktu itu, ya, pulang, tidak ada yang terzolimi di situ. Tetapi kalau sudah menzolimi orang lain, ya, praktek KKN, ini tidak boleh. Tidak boleh. Makanya itu Allah Ta'ala katakan, ya, al-mal wal banun, ya, Allah Ta'ala sering menyebutkan bahwa harta anak itu fitnah, ujian. Sejauh mana kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak anak menjadikan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak anak menjadikan banyak orang, Pak, gara-gara anak dia tidak bersedekah karena takut miskin, tapi nggak bisa bayar SPP-nya. Banyak orang tua yang gara-gara anak dia tidak pergi ke masjid, kenapa? Dia ingin menyenangkan hati anak. Ini tidak boleh bertentangan dengan syariat jamaah. Ya, hadza wallahu a'la wa a'lam. Baik, Amin. Syukran. Bagaimana teman-teman? Ada yang lain? Om Ade? Ini ada yang tanya nih. Silakan dulu Om Ade. Bagaimana cara memerintahkan? Tadi ada pertanyaan lewat? Ya. Bagaimana cara memberitahukan kepada suami untuk suatu ilmu agama? Karena keterbatasan istri dalam menyampaikan dalil-dalilnya. Kadang malah menjadi perselisihan. Barakallahu fiik. Ibu, kewajiban mendidik itu adalah ada pada suami sebetulnya, Ibu, ya. Jadi seorang suami wajib mendidik istrinya. Adapun istrinya tidak menjadi kewajiban yang sangat berat, ya. Tapi dia wajib menyampaikan, tapi tidak menjadi dosa kalau dia tidak. Tapi kalau suami karena dia pemimpin, dia berdosa. Di hari kiamat nanti jamaah tidak ada pemimpin yang boleh masuk surga kecuali diminta waqifuhum, kata Allah. Suruh berhenti, jangan dulu masuk surga. Sebelum dia mempertanggungjawabkan, ya, kepemimpinannya. Dia karena adalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Nah, namun istri jamaah, ya, tidak sampai berdosa kalau bagaimana? Karena dia bukan pemimpin. Ya, tapi berbeda kalau dengan anak-anaknya, ya. Tapi kalau dengan suaminya gimana? Ya, tetapi dia berkewajiban menyampaikan. Ya, tugas kita hanya menyampaikan kepada suami. Menyampaikan dengan baik. Kalau ibu tidak punya ilmunya, mungkin belikan bukunya, atau mungkin maaf, masya Allah, kita panggil orang yang alim untuk datang menyampaikan.
Ya, kita bisa memanfaatkan para ustadz, atau mungkin ada potongan-potongan YouTube ceramah kita berikan, atau buku kita berikan, ya. Yang jelas jamaah, tugas kita adalah menyampaikan berdakwah di keluarga kita yang paling terlebih dahulu. Dan memang dakwah kepada keluarga ini paling berat misalnya, ya. Nah, ini butuh kesabaran, butuh ketelatenan, jangan putus asa ya Ibu. Tentu terus kita sampaikan kebaikan, karena tugas kita menyampaikan, adapun ya berhasil tidaknya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam. Segera cukup ya, Ami. Satu pertanyaan terakhir tuh, Om Ade mau tanya. Nggak apa-apa, udah deket ke asar. Mau asar ya? Ya. Insyaallah. Barakallahu fiik, Ami. Syukran. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita nanti bisa berjumpa lagi, Ustaz. Nanti Anda coba hubungi lagi. Ya kan? Amin, insyaallah. Ya, sebelum menutup kita baca doa kafaratul majelis, Ustaz. Baik, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.